Lebih lagi perlengkapan, mau lebih senjata lagi ya? Ya, jadi sendiri harus banyak berdoa lah. Ya. Melepaskan yang dulu, sekarang hari ini sudah hari yang baru, harus melepaskan yang belakang. So kita harus memulaikan hidup yang baru. Maka Tuhan akan bekerja dalam hidup kita. Kalau kita terus memikirkan masa dulu, tahun lalu, kita terus memikirkan dalam hati dan pikiran. Catat terus ya, tidak boleh berhenti. So kami minta Tuhan putuskan apa yang kita pernah melalui atau yang pikiran yang tidak baik. Kita itu penting, Pastor. So kita harus pikirkan dengan lebih baik lagi. Itu Tuhan teguhkan saya lah. So saya mau berkata, Nora, dari tadi Tuhan ada teguhkan saya. Tapi saya tak mau jawab tadi. Yang pertama Nora bercerita banyak yang ada orang yang suka. Tapi Tuhan teguhkan, stop. Itu masa lalu yang lalu. Kita sudah memasukkan tahun baru. Tuhan sudah menyiapkan segala sesuatu untuk kita baik punya. So kita harus menjalankan depan lagi. Mulai hari ini nanti Nora berdoa, kita harus betul-betul diputuskan masa yang lalu. So hari ini kita harus naik lagi di masa depan kita. Oke? Jangan bercakap lagi apa yang pernah melalui. Kita tidak mau selalu berdoa, selalu membuat apa sesuatu, tidak pernah melepaskan. Apa pikiran kita adalah iblis. Hati kita simpan sampah adalah tidak baik punya. So kita tidak bisa melepaskan sendiri. 10 kali, 9 kali you harus mau lepaskan. Kenapa? You sendiri tidak melepaskan sampah-sampah dengan hati sendiri. So kita ada semacam sesuatu terikat. So you coba melepaskan pada malam hari ini. So you apapun yang terpikir, tersimpan, dendam, benci, you lepas dalam nama Yesus. Lepas dalam nama Yesus. Saya tidak mau tersimpan lagi kesampahan ini. Karena saya udah masuk dalam yang tahun baru. Betul tak saudara-saudara? Ya, maka kita harus mendengarkan yang terbaik punya sesuatu mulai hari ini. Harus mencakap terus dekat dari Tuhan. Maka Tuhan akan memberkati gereja kita sini. Jangan membawa semua masalah ke tempat sini. Kita harus terus berkata kebaikan Tuhan. Sharon juga ada masalah, tapi Sharon tidak pernah membawa gereja. Tapi saya mau sendiri berharapan kepada Tuhan. Tuhan tolong saya selesaikan ini masalah. Saya mau hati bersih dan pikiran bersih pergi gereja. Karena saya datang gereja, Tuhan yang bisa luar selesaikan masalah saya. Bukan membawakan setiap untuk orang yang selesaikan masalah kita. Bukan gitu, Nora. Maaf ya, bukan saya teguh. Tapi dari tadi saya sudah mau berkata, tapi saya harus sabar. Tuhan, apakah saya harus mau berkata begitu? Tapi Tuhan harus mau kita memuji Dia. Tuhan, Engkau baik. Tuhan, Engkau dahsyat. Engkau yang membantu saya gitu. Oke? Kita tidak mau buang masa yang cakap yang tidak penting. So kita harus patahkan, itu adalah pikiran kita sendiri, sampah-sampah yang tersimpan dalam otak kita dengan hati kita. Tidak ada kudus. So Tuhan sudah memilih Nora. So Nora malam hari ini harus betul-betul buangkan pikiran yang tidak baik atau sampah. Itulah saudara. Oke ya, tentang ini Holy Fire ya. Saya juga sebetulnya saya join kalau tidak salah baru belum setahun, brother. Dulu saya hanya ada kerinduan, ada keinginan. Tapi saya selalu ikut ya gitu ya, saudara ya. Mungkin di sini ada yang baru. Terus saya masih ditanya, Pastor, apa kamu lihat? Saya tidak pernah tidak melihat apa-apa. Tapi saya tetap rindu gitu ya. Terus saya berdoa sama Tuhan, kalau mereka melihat, berikanlah saya penglihatan supaya saya di dalam tim ini menjadi tim yang seimbang begitu ya. Kalau mereka melihat ya enggak, memang saya jujur takut. Saya ini ada penakut. Sebetulnya saya boleh lihat dari saya dulu tahun 97 kalau tidak salah, saya sudah melihat itu hantulah segala macam. Nah, saya sudah lihat. Tapi karena saya takut, saya bilang sama Tuhan tutup. Nah, kemudian Tuhan bawa lagi saya ke tim Holy Fire ini. Tapi saya tidak pernah putus asa ya. Selalu pastor tanya saya, apa kamu lihat? Selalu pastor tanya ya satu-satu. Baby, ini dia lihat, ini dia lihat, ini dia lihat. Terus kadang-kadang, ya benar nggak ya orang ini lihat? Kenapa saya tak boleh lihat? Nah, seperti itu. Tapi saya terus berdoa sampai
pertama kali saya melihat, saya join sudah 7 bulan ya. Jadi yang baru join jangan putus asa. Pasti Tuhan, waktunya Tuhan akan memperlihatkan. Walaupun itu samar-samar, yakinlah itu apa yang samar-samar itu. Katakan saja apa yang kamu lihat. Tidak sama apa yang kita lihat ya. Tidak sama, ketajaman roh kita tidak sama. Katakan saja, ketika kamu katakan, kamu akan damai sejahtera, tidak merasa terintimidasi. Apakah ini imajinasi saya, apakah ini betul, apakah tidak. Tapi apa yang kamu lihat, saya melihat waktu pertama sekali berdoa untuk siapa ya pastor ya, waktu Predi, kita satu konfirmasi dengan Predi. Saya melihat sebuah putih gitu ya, sebuah itu saya melihat itu. Kemudian saya melihat ular melilit Brother Roy, ular naga. Tapi saya masa itu tidak bicara karena saya tidak ditanyakan pada mas. Tapi saya sudah melihat. Kemudian Tuhan tambahkan lagi sampai tahun baru Cina itu banyak kali itu hantu berkeliaran. Saya melihat. Dari situlah Tuhan memperlihatkan. Tapi saya mau lebih dipertajam lagi sampai Tuhan membawa saya ada di garis depan. Jadi saya bukan saya juga rindu ya, seperti menolong lah, bukan sebagai pelapis aja, tapi mungkin Tuhan sedang melatih saya gitu ya. Oke, itu saja yang dapat saya sharekan. Jadi jangan berputus asa, yang baru, yang belum melihat macam brother yang lainnya, ada waktu Tuhan nanti. Selama kita rindu, Tuhan akan memberikan supaya kita menjadi pasukan yang seimbang. Amin. Itu saja. Tuhan berkati. Orang yang nanti berada di baris depan atau baris pelapis, yang juga baris pelapis nanti bersama. Satu, kamu karena pastikan setiap diri kuat, ya. Terutama kalau ada apa-apa pengalaman macam Sinora tadi kan. Tapi kau ini sekarang sedang beralih, karena kau bukan lagi yang kena serang-serang, tetapi sekarang kau punya 2-3 anak sudah punya karunia, dan kau juga. Jadi apa yang kita ucapkan itu adalah satu pengakuan, pengistiharan. Kalau kita bilang durang masih serang, iya, durang macam lagi suka. Jadi kamu memang mereka serang, tapi kami lawan habis-habis. Jadi mereka dengar apa yang kau cakap, ya. Saya yakin kau ucapkan kata-kata yang sebenarnya kau cakap bukan saja kepada kami, tapi kau bercakap kepada mereka, dan kau memberitahu kepada Tuhan bahwa Tuhan yang menjadi penolong. Jadi sekarang ini saya mau lebih kepada mengucap syukur. Sekarang ini saya sudah banyak berubah. Mereka tidak mau henti-henti. Kami pun mengucap syukur, anak saya semua ada karunia, dan tim ini begitu kuat mendukung saya, dan saya tidak sendirian. Saya pasti kami menang. Dan apabila dia mendengar, dia bilang, orang ini betul-betul lain sudah. Jadi itu semua mulai daripada sini, ya. Oke, semua mulai daripada sini. Kalau peperangan itu di sini. Kalau kita sudah menang di sini, kita berhadapan dengan apa saja, kita adalah lebih pemenang. Saya cakap ini karena siapapun ketika berhadapan dengan si Lucifer, karena ada satu kebencian, ada satu benci, kegeraman, kemarahan yang saya dengan si Lucifer ini. Itulah dia bukan tengok kita, tapi dia nampak roh kita, semangat kita yang berkobar-kobar. Dan cara kalau sejak kebelakangan, kalau cara saya mengusir bercakap dengan dia memang penuh betul. Kau jangan yang macam cakap teragak-agak, ya. Kau cakap penuh dengan keyakinan, confident. Kau ucapkan, apa yang kau ucapkan itu kau bertanggung jawab. Kau ucapkan itu dengan sungguh-sungguh yakin. Si Lucifer tahu itu kata-kata kita. Kata-kata yang diucapkan dengan penuh keyakinan, kemarahan, kebencian kepada dia tahu. Ya. Jadi sama juga kalau kita cakap dengan orang kan. Kalau kita cakap begitu, orang pun tahu ini orang nih. Ya, tengok pun takut-takut. Tapi kalau dia datang maju dengan confident, dia cakap, oh ya kita pun, wah ini orang macam ini. Oke, jadi ini di permulaan di awal tahun ini, tim Holy Fire dipertingkatkan lagi. Satu, kita akan bergabung
kita tidak sendirian, tapi kita akan bersama-sama dengan gereja Calvary. Bukan Calvary yang satu. Calvary satu itu Calvary Discipleship Center, Pastor Chan. Yang satu ini Calvary City Church. Mereka ini ramai. Tetapi Pastor Jalung beritahu mereka itu tidak boleh tangkap, tidak boleh percaya apa yang kita lakukan. Katanya kalau worship, doa peperangan, yes. Tapi kalau yang pelepasan, penglihatan, mereka belum terbuka. So kita tahu kita di mana. Ya, tapi pun kita jangan merasa kita ini hebat. Tetapi kita perlahan-lahan masuk. Biarlah bukan kita yang menunjukkan kepada mereka, memberitahu kepada mereka. Bahkan si Mei dan si Feby pun tidak akan manifestasi, tapi biarlah di antara mereka yang manifestasi. Biarlah mereka tahu, nanti di antara mereka itu akan ada berbicara. Ya, jadi kalau dari kita, memanglah kamu ini katanya pembawa roh itu. Ya, kamu yang bawa roh itu ke sini, yang tidak ada pun kamu buat-buat. Tapi ini doa saya, biar mereka sendiri yang nanti di antara mereka yang akan manifestasi. Dan mereka pasti akan bingung berhadapan dengan begini. Dan sampai saatnya katanya saya minta tolong daripada Holy Fire. Biar mereka sendiri. Ya, kita sudah berbincang dengan Pastor Joy supaya jangan terjadi begitu, karena kami ada pengalaman. Apabila terjadi kita tahan saja walaupun dia menderita. Dan mereka akan berusaha itu. Apalah mereka buat. Ya. Tapi sampai akhirnya kalau mereka boleh lepaskan, ya puji Tuhan. Tapi kalau mereka berhadapan dengan roh-roh yang licik begini, akhirnya mereka akan tengok kita, minta tolong, dia kata. Baru kita pergi, oke? Setuju, Kita jangan maju, tapi itu yang saya lihat. Tapi cara Tuhan itu bekerja lain. So, bersiap sedia apa-apa kemungkinan. Karena di alam roh ini terlalu luas. Yang tidak pernah kita pikirkan itu yang dilakukan. Dan beberapa yang pelik yang kami alami kalau berdoa untuk jarak jauh melalui video call. Tidak pernah. Saya belum pernah lihat ini dilakukan oleh TB Joshua. Tapi ini iman saya. Ada juga yang beberapa, janganlah Pastor, ini tidak boleh kalau mesti kita tumpang tangan. Tapi hati saya kuat. Kita doa di dalam melalui video call, karena saya percaya di alam roh itu. Saya tidak nampak. Ya, tenang, relax. Jangan kau perasaanmu. Ya, saya tidak nampak. Ya mungkin ada, tapi saya tidak nampak. Ya. Oke, saya tidak nampak. Tapi waktu ada yang minta didoakan begitu, kita lakukan, ya. Nah, di dalam tim ini juga kita mesti kawal emosi, ya. Kalau kita tidak boleh kawal emosi kita, pendek umur, ya. Karena kita akan berhadapan dengan bermacam-macam roh ini, ya. Oke, jadi itu banyak hal-hal yang baru yang kita akan hadapi. Saya minta kita tenang. Apapun yang akan terjadi, kamu minta tenang, bersatu, ya, dan jangan mempersalahkan antara satu sama lain, tetap kita bersatu, oke? Ada apa-apa pertanyaan sebelum kita pergi next? Ya, saya pasti cakap tadi, salah seorang daripada apa? Boleh bahasa saya pergi ambil tadi. Oke, contoh macam kita mengharapkan salah seorang daripada jemaat CCC yang sendiri manifestasi, ya, supaya mereka experience itself macam yang bahawa alam roh tu nyata, benar-benar nyata. Contoh yang membuat Ibu Rita percaya dulu, sebab ada yang satu kawan dia tu, ya. Saya rasa itu yang buat dia macam terbuka, ya. Sebab itu kawan dia sendiri. Kawan dia sendiri tu bukan macam sudah lama dengan kita. Jadi di situ dia macam masa tu dia manifestasikan memang agak ya, kita sendiri lalui ada masa tu Dia ya. tinggal di rumah
Itulah awalnya pastor saya datang. Ya. Udah Feby pun sudah ada, dia selalu diganggu. Tapi sekarang udah oke ya rumahnya. Ya. So itu yang kita harapkanlah. Bukan daripada kita, tapi biar mereka sendiri mengalami. Bila didoakan terus manifestasi dan kita buat pengusiran dan pelepasan dan seterusnya. Dan baru boleh membuka mata mereka. Macam tu. Terus macam kesaksian satu lagi yang last ya pastor ya. Dia tahu dari YouTube kah, kalau tidak dari Facebook lah, ada doa apa itu yang saya yang dia mengalami gangguan itu pastor. Jauh bunyinya. Suara saya besar kayaknya boleh lah. Macam itu Lasti, ya, itu hari kan dia kalau tidak salah jemaat Kalvari juga kan. Dia banyak mengalami sihir ya kalau tidak salah ya, gangguan ya pastor ya. Jadi dia tahu itu dari postingan pastor. Kemudian ditanya saya secara detail gitu ya. Kemudian saya jelaskan. Itu dia datang di sini, yang akhirnya dia dilepaskan lah. Ada juga kadang-kadang dari postingan kita. Kalau Marta dia juga kan, kakak dia juga itu kan pastor yang juga masukannya dia sudah didoakan oleh pastor Bobby, tapi masih juga dia waktu didoakan di gereja pastor Bobby, gereja saya lama, tidak ada manifestasi sampai akhirnya Henry kontak pastor ya pada masa itu. Itu kalau tidak salah lewat postingan juga lah kayaknya pastor. Jadi banyak cara Tuhan lah membuka pelayanan ini gitu. Itu saja ada kelebihan kalau dulu kita post, tapi ada beberapa pastor yang telepon saya, jangan katanya post di Facebook, karena itu menimbulkan orang punya salah paham. Iya, jadi sehingga saya kasih unfriend 2 orang pastor nih. Bukan apa, karena kami cukup baik, tapi karena dia, saya tuh tidak paham. Memang ada poin katanya, katanya jangan dipost gambar orang itu, nanti dia malu, dia saman. Karena dulu dia di Singapura, ada satu pastor siapa itu, dia buat pelepasan dan dia masukkan ke YouTube kah di mana, dia kena saman. Dan dia siapa nama itu, pastor sama dia yang kena penjara baru-baru itu atau yang lain. Jadi iya. Jadi tapi saya di sini saya satu minta kebenaran, terutama Mei, dan kita pasal kasih itu sajalah. Tapi lama-lama katanya janganlah terlampau sudah kan. Ya, tapi karena permulaan kita post itu ada orang melihat, satu bilang sesat, satu gila. Tapi orang melihat yang dia pun kena gangguan sakit. Iya, ini yang saya mau cari macam ini, dikata saya mau didoakan. Ya, cuma yang kurang sampai sekarang saya belum buat. Kalau di tempat-tempat yang lain macam TB Joshua, dia buat doa pelepasan dan kemudian ada kesaksian. Yang sekarang ini kita post, diorang tidak tahu apa ujung kesudahan orang yang didoakan itu, sama dia lepas atau lagi teruk. Jadi itu sebenarnya saya sudah mau buat, nanti kita akan buat seperti apa ya, ruangan kesaksian. Jadi bersiap sedia untuk kalau kamu tidak mau orang tahu, nanti di suaranya sajalah. Iya, dikasih gelap. Ya, tapi kalau yang mau juga yang orang kan menampak wajahnya, ya, bahwa saya dulu sebelum didoakan begini-begini masalah, tapi setelah didoakan saya lepas. Ya, kalau kamu mau tahu tengok videonya, ya waktu doa pelepasan. Jadi orang lihat sebelum dan selepas ada hasilnya. Oke, kita rehat dulu. Makan dulu. Ya, makan. Nanti kita sambung lagi ya. Oke, jadi acara kita ini sampai ya, kalau ada mau tidur, enggak jadi tidur nih terus ya. Tapi kita akan ambil masa berdoa juga ya, berdoa, sharing dan
Ada satu lagi yang terakhir, tapi sampai kita betul-betul ini tentang Holy Fire inilah ya, masa ini, karena betul-betul tahun 2021 ini saya mau semua faham ya. Ya, jangan nanti kita buat pengusiran, Pastor, kenapa kalau kita buat begini? Kok jangan tanya yang waktu tengah pengusiran. Ya, kita fokuskan. Tapi kalau kita ada pertemuan begini atau setiap hari Sabtu, tanyalah. Tanya, itu sebabnya ada buku. Waktu kamu nampak sesuatu yang kamu mau tanya, kamu tulis. Tulis, nanti sampai pertemuan kita tanya, supaya tidak ada lagi keraguan. Oke, Tuhan terima kasih untuk makanan second round. Tolong Kudus berkati. Haleluya dalam nama Yesus. Amin. Amin. Oke. Hai.